Suasana pom bensin mendadak riuh. Sejumlah warga datang bergegas sambil membawa kendaraan masing-masing. Mereka berusaha mengisi tangki penuh sebelum harga dikabarkan melonjak. Ya kalau bisa mah nggak usah naik gitu. Standar aja, ngikutin aja kalau kita. Keberatan nggak Pak? Ya keberatan biar gimana juga kan. Kalau bisa sih tarif ojol naik juga. Karena kalau bensin naik, tarif ojol nggak naik ya drivernya hancur. Petugas berkali-kali mengatur arus kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Sebagian warga mengaku khawatir dengan rencana kenaikan harga BBM yang didapatkan dari pesan berantai dan juga media sosial. Melihat situasi itu, pemerintah menegaskan tidak ada rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, keputusan kenaikan harga BBM dan subsidi akan ditentukan oleh Presiden dengan memperhatikan kondisi di masyarakat. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Masyarakat diminta bersikap tenang menyikapi informasi yang beredar dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Siap-siap aparatur sipil negara atau ASN akan mulai bekerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat mulai bulan April ini. WFH di hari Jumat berurutan dengan libur akhir pekan. Benarkah bisa efektif menekan konsumsi BBM? Rencana bekerja dari rumah atau work from home untuk menekan konsumsi BBM mulai berlaku bulan April ini. WFH aparatur sipil negara atau ASN pusat dan daerah dilakukan setiap hari Jumat. Sementara untuk pekerja swasta, skema WFH baru bersifat imbauan. Dalam hitungan pemerintah, skema WFH ASN ini bisa menekan penggunaan BBM dan APBN pun hemat subsidi BBM hingga 6,2 triliun rupiah. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Keputusan hari WFH Jumat yang berurutan dengan libur akhir pekan menuai reaksi beragam. Banyak yang setuju tapi banyak juga yang khawatir WFH bakal menjadi long weekend bagi ASN dan justru digunakan bepergian keluar kota. Ya nggak apa-apa Pak, supaya liburnya agak lebih panjang lagi. Kalau dari saya pribadi jujur mungkin di hari Rabu atau Kamis ya Mbak. Karena kalau misalkan Jumat ataupun Senin seperti yang ramai dibicarakan sama orang-orang, takutnya nanti malah ada oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk nantinya mungkin keluar kota atau gimana. Padahal kan tujuan dari WFH itu untuk supaya kita bisa menghemat energi dan BBM. Dalam surat edaran soal skema WFH ASN, pemerintah menegaskan sejumlah sektor dikecualikan dari WFH. Di antaranya sektor layanan publik dan kesehatan seperti puskesmas, dinas pemadam kebakaran, kependudukan, dan perizinan. Sektor energi, air, dan bahan bakar, juga sektor logistik perdagangan, keuangan, keamanan, dan kebersihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain menerapkan WFH ASN di hari Jumat, sejumlah kepala daerah meminta para ASN menggunakan transportasi non-BBM dalam keseharian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta ASN bersepeda, bahkan kalau perlu lari untuk sampai ke kantor. Imbauan hemat BBM bagi ASN tidak hanya diterapkan di kota padat seperti Jakarta, tapi juga di daerah. Di Bangkalan, Jawa Timur, para ASN Pemkab diminta goes saat berangkat. Sebagian parkiran motor kini berubah menjadi parkiran sepeda. Tidak hanya staf biasa, jajaran pimpinan juga mulai naik sepeda menuju ke kantor. Di Mojokerto, Jawa Timur, wali kota dan para ASN mulai sering bersepeda ke kantor. Parkiran motor di halaman Pemkot sering dipenuhi sepeda sejak ada imbauan hemat BBM. Di Jawa Tengah, selain menerapkan WFH Jumat, Gubernur Ahmad Lutfi juga meminta ASN menggunakan transportasi non-BBM dalam keseharian. Lutfi meminta ASN bersepeda bahkan kalau perlu lari untuk sampai ke kantor. Kalkulasi, nek perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota.
Jadi ke kantor rumah Peda. Selain naik sepeda sama transportasi sepeda, hanya perlu lari. Pulang pergi ya Pak ya? Pulang pergi Pak? Pulang pergi. Ya, Pak. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kenaikan harga kedelai membuat pedagang tahu dan tempe khawatir agar tetap berjualan. Pengrajin di sejumlah daerah kini menaikkan harga jual tahu dan tempe, bahkan mengurangi produksi. Siap-siap untuk merogoh dompet lebih dalam karena harga tahu dan tempe di sejumlah pasar tradisional mulai merangkak naik. Di Jember, Jawa Timur, pengrajin tahu tempe telah mengurangi produksi untuk menyesuaikan dengan harga kedelai yang terus naik. Akibatnya, pedagang di pasar tradisional kekurangan pasokan hingga terpaksa menaikkan harga jual. Tahu dan tempe yang semula dijual Rp8.000 kini meningkat menjadi Rp10.000. Sementara itu, untuk menutupi biaya operasional yang semakin tinggi, pengrajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat harus mencari cara agar bisa terus beroperasi. Kondisi global yang tidak stabil akibat perang membuat harga bahan baku tempe turut naik. Harga kedelai impor dari Amerika Serikat menjadi penentu harga tahu dan tempe di pasaran tanah air. Karena itu, pedagang berharap agar pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar harga-harga tidak meroket lebih tinggi lagi. Dari Jember dan Bandung, Bambang Sugiarto, David, iNews melaporkan. Dikira lapangan futsal, jutaan tanaman eceng gondok tutup waduk Pluit hingga seperti pulau di Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pun kewalahan membersihkan tanaman yang tiba-tiba mengalami ledakan pertumbuhan usai ibu kota diguyur hujan deras. Sekilas, video ini nampak merekam hamparan lapangan hijau yang luas. Namun siapa sangka ini merupakan hamparan tanaman eceng gondok yang menutupi waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Ledakan tanaman air ini pun dikeluhkan warga karena menjadi salah satu tempat sarang nyamuk yang mengganggu warga. Tak hanya eceng gondok, sejumlah sampah plastik dan rumah tangga juga nampak menutupi kawasan waduk Pluit. Diduga, ledakan tanaman eceng gondok ini akibat hujan deras yang juga disertai matahari yang terik. Petugas UPS Badan Air, Dinas Lingkungan Hidup pun harus bekerja ekstra keras membersihkan hamparan eceng gondok yang kini sudah seperti pulau. Pembersihan menggunakan alat berat dan manual dan diangkut menggunakan 3 mobil truk. Namun pembersihan sempat terkendala karena adanya alat berat yang rusak. Personil cuma ada 2, itu operator 1. Yang banyak fokusnya di saringan. Saringan ya Pak ya? Saringan banyak, ada 30 orang kayaknya ada sana. Alat-alat kan banyak yang rusak, jadi kendalanya itu. Warga hanya bisa berharap agar petugas terkait bisa membersihkan eceng gondok secepatnya demi kenyamanan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 3 prajurit TNI gugur sewaktu melaksanakan misi perdamaian di Lebanon. Salah satunya adalah Praka Farizal, dilaporkan tewas saat melaksanakan sholat Isya. Duka menyelimuti Tentara Nasional Indonesia. 3 prajurit TNI gugur akibat serangan Israel saat melaksanakan misi perdamaian di Lebanon. 1 diantaranya adalah Praka Farizal Ramadan. Menurut keterangan TNI, Praka Farizal gugur terkena mortir Israel ketika ia sedang melaksanakan sholat Isya di pos jaga pasukan perdamaian. Jadi waktu sholat, jadi bukan waktu sholat subuh tapi pada saat sholat Isya. Jadi ketika sholat Isya yang bersangkutan sedang melaksanakan sholat dan di situ sedang ada mortir ya, yang artileri yang jatuh di samping masjid. Di Magelang, Jawa Tengah, suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Jenazah Sertu Ikhwan dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 2 April 2026. Jenazah akan dimakamkan secara militer di kampung halamannya. Duka dan kehilangan juga dirasakan keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepulangan jenazah almarhum ke Indonesia. Kapten Zulmi gugur saat bertugas mengawal konvoi kendaraan pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan. Gugurnya pasukan penjaga perdamaian Indonesia memantik reaksi PBB. Juru bicara PBB Stephen Dujarric menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah kejahatan perang. Dengan demikian, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan.